Seperti yang saya bilang, pastinya kita akan mempelajari flash message di sini. Oke, yang paling pertama coba dulu kita pergi ke register. Seharusnya jika misalnya kita sudah selesai mendaftarkan seorang user, kita redirectnya ke homepage dan kita kasih dia pesan bahwa Anda sudah berhasil register. Tapi sebelum itu kita lakukan, coba dulu perbaiki dulu yang ada di homepage karena saya tidak begitu suka melihatnya. Coba dulu pergi ke home.php. Kita buat dulu di sini container dan kemudian dalamnya kita buat card dan jangan dulu card, kita buat sini row, terus di dalamnya kita buat call MD6, di dalamnya kita buat lagi card, ya di dalam card ini kita buat card header. Kemudian setelah card header kita ingin menambah card body. Di sini kita bisa buat apa yang Anda inginkan, contohnya itu adalah welcome to my site, misalnya seperti itu. Di sini Anda bisa buat P, lorem sampai 2 kali, whatever you want lah. Alright, jika sudah refresh di browser, oke, sudah muncul di sini dia untuk homepage-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkan bahwa sebenarnya dia sudah berhasil register? Banyak sekali sebenarnya caranya, tapi tidak akan kita bahas semuanya karena itu tidak akan habis sampai besok subuh. Ya, jadi Anda bisa mengetahui satu saja sudah cukup dan itu sangat berarti. Oke, pertama coba dulu pergi ke yang namanya itu controller, ya, untuk registration controller pada method store karena disinilah tepat di mana kita mendaftarkan usernya. Ya, setelah selesai ini, apa yang kita lakukan? Karena apapun ceritanya di sini, jika misalnya ini tidak berhasil atau validasinya di catch, ya misalnya entah username exist atau username-nya require, maka ini tidak akan dieksekusi. Artinya jika misalnya ini dieksekusi, maka harusnya disinilah tepat di mana kita redirect dia setelah ini didaftarkan. Dan kemudian begitu juga dengan di mana kita meletakkan sessionnya. Oke, pertama jika misalnya kita buat seperti ini, Anda akan mengetahui keyword baru di sini yang namanya session. Ketika kita ingin membuat session, contohnya seperti bahasa, kita ingin meletakkan dia misalnya untuk config-nya itu kita ingin bahasa website kita ini English misalnya, maka kita buat misalnya N. Ya, ketika misalnya kita ingin bahasa kita ini contohnya ID Indonesia, maka kita buat ID. Session put lah kira-kira. Jadi ketika misalnya ada website Anda butuh yang namanya language, Anda bisa letak itu di session dengan cara session put. Ya. Nah, put ini akan menerima menerima dua biasanya dia. Jadi ketika misalnya Anda tidak tahu, dia menerima yang pertama itu key dan juga value-nya apa. Sama seperti array, ada key ada value. Nah, kemudian di sini kita tidak ingin put, ya artinya kita tidak ingin meletakkan session itu terus-terusan di situ. Ya, kita ingin meletakkan session ketika misalnya user pergi ke page lain, session itu hilang. Contohnya seperti ini. Coba ini saya komen. User register, terus dia beritahu kepada kita bahwa iya kau sudah register. Namun dia misalnya pergi ke homepage atau pergi ke task ini, maka session itu akan hilang. Nah di sini kita butuh namanya bukanlah put, melainkan adalah flash. Sama kejadiannya. Put meminta key dan value, flash begitu juga. Nah di sini kita bisa buat misalnya session plusnya itu namanya success. Kemudian di sini kita bisa buat misalnya pesannya lah. Thank you. You are now register. Misalnya seperti itu. Oke, jika sudah, sekarang harapan kita ketika misalnya user setelah berhasil mengisi datanya, dia akan redirect ke homepage dan kemudian dia akan melihat pesan thank you, you are now register. Bagaimana cara melihatnya? Oke, kita register kan dulu satu orang ya kan? Register. Coba kita klik register. Oke, kita redirect ke homepage, namun tak ada yang terjadi. Kenapa seperti itu? Ya memang kita memang sudah memasukkan flash message itu. Namanya success, value-nya thank you. Tapi apa Anda tahu bahwa sebenarnya belum kita tampilkan dia bahkan. Ya, belum kita menampilkan pesannya apa ya. Belum kita tampilkan. Di mana kita akan menampilkannya? Nah inilah kita butuh yang namanya blade, view. View inilah yang mengambil session tadi. Sekarang coba dulu kita pergi ke mana saya bilang ya. Kalau misalnya ke homepage bisa. Ya misalnya di sini kita bisa buat jika misalnya ya, tapi coba lu jangan berpikir jika. Kita buatlah di sini misalnya session get. Apa nama sessionnya? Itu adalah success. Maka di sini kita bisa buat success. Refresh di browser, maka kira-kira tidak ada kan yang error. Namun jika misalnya kita registerkan satu orang di sini, register, maka jelas jika Anda lihat di sini, thank you, you are now register. Namun sebenarnya oke lah Anda bisa melakukan seperti ini, tapi tidak logika ketika misalnya ini akan terus-terusan di sini. Artinya ini akan terus di sini ketika misalnya tidak ada aksi apa-apa. Ada baiknya jika ini kita masukkan ke dalam conditional dengan cara if. Jika misalnya
session mempunyai yang namanya success, maka di sini kita masukkanlah yang tadi. Ya, kita end if-nya di sini. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita refresh kembali di browser. Kita registerkan satu orang. It register. Thank you. You are now registered. Nah, pertanyaannya di sini, bisakah kita melakukan styling di sini? Of course, kenapa tidak gitu loh. Coba kita buat di sini alert success misalnya. Karena kita menggunakan Bootstrap, jadi kita bisa menggunakan apapun yang kita inginkan ketika misalnya sudah ada API yang diberi atau kelas yang diberi. Di sini kita bisa buat role-nya alert. Kita paste di sini tadi. Alright, let's do it again. Register. Silpana, hero-hero Mobile Legends ini kalau Anda perhatikan dari tadi ya, jika Anda Mobile Legends pasti Anda tahu. Register. Alright, here we go. Thank you. You are now registered. Oke, very cool. Anda sudah mempelajari di sini hal yang baru. Nah, kemudian bedanya put sama flash tadi, dia akan hilang ketika misalnya kita refresh. Ketika misalnya kita pergi ke task, dia akan hilang. Refresh, hilang. Jadi misalnya kita daftarkan satu orang lagi, register. The email is already exist. Again. Coba yang lain lah. Ya, misal pulse register. Oke, thank you, you are now registered. Kita pergi ke task, maka dia akan hilang. Oke, sebenarnya ada lucunya di sini. Jadi misalnya kita register, ya kita lihat lagi di sini register. Anda lihat di sini bahwa thank you, you are now registered tidak hilang-hilang. Ya, kenapa seperti itu? Ya hanya karena tidak ada apa-apa di sini. Ya, Anda bisa sebenarnya buat button di sini atau apa jika misalnya Bootstrap sepertinya ada untuk close-nya. Anda bisa buat di sini spesifikasi untuk close buttonnya atau apapun lah itu. Atau dia hilang setelah misalnya 3 detik atau 4 detik lah. Kira-kira seperti itu. Anda bisa buat itu dengan menggunakan yang namanya pastinya JavaScript. Anda tinggal step time out ya. Jika misalnya Anda mengerti, maka lakukan. Jika misalnya tidak, Anda pergi ke Bootstrap dan cari bagaimana cara menghilangkan ini. Saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.